Ditolak mentah-mentah dan diusir oleh calon mertua setelah tahu kalau aku hanya guru honorer. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, langit tampak begitu cerah, seolah alam semesta sedang berpihak padaku. Namun, siapa sangka bahwa di balik sinar mentari yang hangat itu, tersimpan sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku, Lintang, berdiri di depan pagar besar rumah keluarga calon mertuaku dengan jantung berdebar kencang. Tangan kananku erat menggenggam bingkisan berisi kue nastar buatanku sendiri dan sekeranjang buah pilihan. Sementara tangan kiriku berkeringat dingin, diremas lembut oleh Mas Adi yang tampak begitu tenang. "Tenang, Lin. Mereka baik-baik saja," bisiknya sambil menatapku dengan senyum meyakinkan. Aku mencoba menghela napas panjang, menenangkan diri. Sudah setahun kami berpacaran, dan hubungan kami serius. Mas Adi bahkan sudah sering bicara tentang pernikahan. Tapi, baru kali ini dia memutuskan untuk membawaku bertemu orang tuanya secara resmi. Aku ingin percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja, tapi naluriku berkata lain. Rumah megah bergaya minimalis dengan taman yang tertata rapi itu seolah menjadi simbol betapa jauh jarak antara dunia mereka dan duniaku. Seorang guru honorer yang tinggal di kontrakan sederhana. Pintu utama terbuka perlahan, dan seorang wanita dengan rambut disanggul rapi, mengenakan kebaya mahal, muncul di baliknya. Matanya yang tajam langsung menyapu tubuhku dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah sedang menilai setiap inci dari penampilanku. Aku tersenyum sopan, berusaha menutupi kegelisahan yang menggerogoti perutku. "Adi, siapa ini?" tanya Budiah dengan suara datar, tanpa senyum. "Aku sudah bilang, Bu. Ini Lintang, pacarku," jawab Mas Adi sambil memegang pundakku dengan bangga. Budiah hanya mengangguk singkat sebelum mempersilakan kami masuk. Aku melangkah dengan hati berdebar, mencoba menyerap keberanian dari pegangan tangan Mas Adi. Ruang tamu mereka luas, dengan perabotan antik yang pasti berharga selangit. Di salah satu sofa duduk seorang pria berwajah tegas, Pak Sunar, yang langsung mengalihkan pandangannya dari koran yang sedang dibaca ke arahku. "Ayah, ini Lintang," kata Mas Adi memperkenalkanku. Aku segera membungkuk hormat. "Selamat siang, Pak, Bu," ucapku sambil menyerahkan bingkisan yang kubawa. Budiah menerimanya dengan acuh, meletakkannya di meja tanpa sekadar melihat isinya. "Duduklah," katanya singkat. Pembicaraan dimulai dengan basa-basi. Mereka bertanya tentang keluargaku, di mana aku tinggal, dan latar belakang pendidikanku. Aku menjawab dengan jujur, meski ada getir di tenggorokan ketika menyadari betapa sederhananya hidupku dibandingkan dengan kemewahan yang ada di sekeliling mereka. "Jadi, kamu bekerja sebagai apa?" tanya Pak Sunar tiba-tiba, matanya menatapku tajam. "Aku seorang guru, Pak. Mengajar bahasa Indonesia di SMP negeri," jawabku dengan bangga. Pekerjaan ini memang tidak membuatku kaya, tapi aku mencintai apa yang kulakukan. "Guru PNS?" sergahnya lagi, nada suaranya lebih keras. Aku menggigit bibir bawahku. "Belum, Pak. Aku masih guru honorer." Seketika, udara di ruangan itu berubah. Wajah Budiah yang tadinya netral kini berkerut masam, sementara Pak Sunar menghela napas panjang, seolah baru saja mendengar kabar yang sangat mengecewakan. "Jadi, kamu tidak punya jabatan tetap? Penghasilannya berapa?" tanya Pak Sunar dengan suara dingin, seolah sedang menginterogasi seorang tersangka. Aku merasa tenggorokanku kering. "Sekitar 2 juta sebulan, Pak. Tapi aku juga mengajar les privat dan menulis modul." 2 juta? Budiah memotong dengan suara nyaring, matanya melotot. "Itu bahkan tidak cukup untuk biaya hidup sendiri, apalagi berkeluarga."
Apa kamu tidak tahu bahwa anak kami lulusan S2 dan bekerja di perusahaan Bonafide? Aku terdiam, perih menusuk dadaku. Pandanganku beralih ke Mas Adi, berharap dia membelaku, tapi dia hanya menunduk, wajahnya memerah. Adi, kamu serius mau menikahi perempuan seperti ini? Pak Sunar menyeringai, suaranya penuh ejekan. Kami membesarkanmu dengan standar tinggi, memberimu pendidikan terbaik, dan kamu malah memilih seseorang yang tidak jelas masa depannya. Aku merasa seperti ditampar. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, tapi aku berusaha menahannya. Pak, Bu, aku mencintai Mas Adi. Aku bekerja keras, dan aku yakin suatu saat bisa diangkat sebagai PNS. Sudah. Bu Diah tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah pintu. Kami tidak mau ada hubungan lebih jauh denganmu. Adi butuh istri yang setara, yang bisa membanggakan keluarga, bukan guru honorer yang hidupnya pas-pasan. Suara itu menggema di telingaku seperti guntur. Aku melihat Mas Adi, berharap dia akan berkata sesuatu, apapun, untuk membelaku. Tapi dia hanya diam, bahkan tidak berani menatap mataku. Maafkan aku, Lintang, bisiknya akhirnya, suaranya nyaris tak terdengar. Itu cukup membuatku mengerti. Aku mengangguk pelan, lalu berbalik menuju pintu dengan langkah gemetar. Suara pintu yang ditutup keras oleh Bu Diah membahana di belakangku, seolah menegaskan bahwa aku tidak diinginkan, bahwa aku tidak cukup baik untuk keluarga mereka. Di luar, hujan mulai turun, seakan alam turut bersedih atas kehancuran hatiku. Aku berjalan tanpa arah, air mata bercampur dengan rintik hujan yang membasahi pipiku. Tapi di tengah kepedihan ini, satu hal yang kuyakin, suatu hari nanti, aku akan membuktikan bahwa harga diriku tidak ditentukan oleh status pekerjaanku. Dan jika Mas Adi tidak cukup kuat untuk memperjuangkan kami, maka mungkin dia memang bukan jodohku. Hari-hari setelah pengusiran itu terasa seperti berjalan dalam kabut. Setiap kali aku menutup mata, bayangan wajah sinis Bu Diah dan tatapan dingin Pak Sunar seolah terbakar di belakang kelopak mataku. Teleponku senantiasa kubersihkan dari notifikasi, berharap ada setidaknya satu pesan dari Mas Adi, sebuah penjelasan, permintaan maaf, atau mungkin pengakuan bahwa dia berjuang untuk kami. Namun, layar ponsel tetap gelap selama 3 hari penuh, hingga akhirnya pada sore yang kelabu itu, dering telepon memecah kesunyian kamarku. Namanya terpampang di layar, dan jantungku langsung berdegup kencang. Aku menarik napas panjang sebelum mengangkatnya, berusaha menenangkan suara yang gemetar. Halo. Lin, aku perlu bertemu kamu. Suaranya serak, seolah baru menangis. Kami sepakat bertemu di taman dekat kampus tempat dulu kami sering menghabiskan waktu bersama. Udara sore itu terasa pengap, cocok dengan suasana hatiku yang sesak. Aku duduk di bangku kayu yang sudah lapuk, memandangi dedaunan yang berguguran ditiup angin musim kemarau. Ketika Mas Adi muncul dari kejauhan, langkahnya terlihat berat seperti orang yang menyeret beban besar. Dia duduk di sampingku dengan jarak yang tiba-tiba terasa sangat jauh. Matanya merah, dan ada bayangan hitam di bawah kelopak matanya yang biasanya selalu bersinar. Aku tak pernah melihatnya seperti ini, rapuh, tak berdaya. Aku tidak bisa melawan mereka, Lin, ujarnya tiba-tiba, suaranya pecah. Tangannya yang biasanya hangat kini dingin ketika menyentuh jari-jariku. Ayah mengancam akan memutus semua tunjanganku, menarik mobil perusahaan, bahkan mengusirku dari rumah jika aku tetap bersamamu. Perkataannya menyentakku seperti cambukan. Aku menarik tanganku perlahan, merasakan betapa getirnya pengakuan ini. Jadi selama ini, semua biaya hidupmu, gaya hidup mewahmu, itu semua dari orang tuamu. Tanyaku pelan, mencoba memahami sesuatu yang seharusnya sudah kusadari sejak lama. Dia mengangguk lesu, tak mampu menatap mataku. Aku baru sadar betapa bergantungnya aku pada mereka.
Gajiku di perusahaan bahkan tidak cukup untuk membayar apartemen saja. Angin sore itu tiba-tiba terasa lebih dingin. Aku memandang wajahnya, wajah yang selama ini kukagumi, kucintai, dan tiba-tiba menyadari bahwa di balik penampilannya yang selalu sempurna, ternyata ada seorang lelaki yang belum benar-benar dewasa. Dan kamu memilih untuk menuruti mereka? Untuk meninggalkanku begitu saja? Suaraku lebih tegas dari yang kukira. Dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak punya pilihan, Lin. Aku bahkan tidak bisa membayangkan hidup tanpa dukungan mereka. Kamu tahu sendiri bagaimana ibuku. Dia akan benar-benar mengucilkanku. Aku berdiri tiba-tiba. Rasa kecewa yang selama ini kupendam akhirnya meluap. Tapi aku selalu punya pilihan. Adi, aku memilih untuk mencintaimu meski tahu keluargamu kaya. Aku memilih untuk tetap bertahan meski gajiku kecil. Karena aku pikir kita saling mencintai cukup untuk berjuang bersama. Air matanya akhirnya jatuh. Aku mencintaimu, Lin. Tapi tidak cukup untuk berkorban. Potongku, menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba semua menjadi jelas. Ini bukan lagi tentang statusku sebagai guru honorer. Bukan tentang uang atau jabatan. Ini tentang seberapa jauh seseorang mau berjuang untuk cintanya. Dia mencoba memegang tanganku lagi, tapi aku menghindar. Lin, beri aku waktu. Mungkin suatu saat nanti. Tidak ada suatu saat nanti, Adi, ujarku dengan suara yang lebih tenang dari yang kuduga. Jika hari ini kamu tidak bisa memilihku, maka besok pun tidak akan pernah bisa. Aku berbalik pergi, meninggalkannya terduduk di bangku taman tempat dulu kami sering berbagi mimpi. Langkahku semakin cepat, seolah ingin lari dari kenyataan pahit ini. Tapi di tengah rasa sakit yang menusuk, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam diriku, sebuah tekad baru. Malam itu, di kamar kosongku yang sunyi, aku menatap cermin dan berjanji pada bayanganku sendiri. Aku akan membuktikan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari rekening banknya. Aku akan menjadi versi terbaik dari diriku, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak diputuskan oleh cinta, aku tersenyum kecil. Karena aku baru menyadari sesuatu. Kadang penolakan bukanlah akhir, melainkan awal yang lebih baik. Matahari pagi menyelinap melalui jendela kamarku yang kecil, menari-nari di atas tumpukan buku pelajaran yang berserakan di lantai. Sudah 2 minggu sejak pertemuan terakhirku dengan Mas Adi, dan setiap kali ingatan itu mencoba menyusup ke dalam benakku, aku dengan keras kepala mengalihkannya pada tumpukan dokumen sertifikasi guru yang harus kuselesaikan. Tanganku menari di atas keyboard laptop tua, menyelesaikan esai terakhir untuk aplikasi beasiswa S2ku. Dian, sahabatku sejak kuliah, datang membawa 2 cangkir kopi hangat. Ini jam 4 pagi, Lin. Kamu belum tidur sama sekali? Tanyanya sambil meletakkan cangkir di sampingku, matanya mengamati lingkaran hitam di bawah mataku. Aku mengangkat bahu sambil menyeruput kopi pahit yang seketika membuatku lebih terjaga. Tidak bisa tidur. Setiap kali aku menutup mata, yang terbayang adalah wajah Budiah yang merendahkan dan Mas Adi yang tidak berani membelaku. Dian duduk di sampingku, wajahnya serius. Kamu tidak boleh membiarkan mereka meragukan dirimu. Kamu guru terbaik yang aku kenal. Sabar, berdedikasi, dan murid-muridmu menyayangimu. Perkataannya membuat dadaku terasa lebih hangat. Tapi kemudian ingatan akan kata-kata Pak Sunar tentang gajiku yang kecil kembali menghantui. Tapi Dian, mereka benar tentang satu hal. Gaji honorerku memang tidak cukup untuk hidup mandiri, apalagi berkeluarga. Makanya kita harus kreatif. Dian tiba-tiba bersemangat, menarik laptopnya. Aku sudah buatkan draft proposal untuk kursus online kita. Kamu ahli dalam materi pelajaran. Aku yang urus pemasaran dan teknologinya. Bagaimana?
Mataku membesar melihat tampilan website sederhana yang sudah dirancangnya. Kamu serius? Lebih serius dari guru matematika kita dulu, godanya sambil menyodorkan kontrak kerjasama. Kita mulai kecil-kecilan dulu. Les privat online untuk siswa SMP SMA. Nanti kalau sudah berkembang, bisa buka cabang offline. Malam itu, setelah Dian pulang, aku berdiri lama di depan cermin. Wajah yang kulihat sudah berbeda dari 2 minggu lalu. Lebih kurus, tapi matanya berapi-api dengan tekad baru. Aku ingat kata-kata Budiah, guru honorer tidak punya masa depan. Akan kubuktikan kalian salah, bisikku pada bayanganku sendiri. Esok harinya, usai mengajar di sekolah, aku langsung menyambangi perpustakaan daerah. Jari-jariku dengan cekatan membolak-balik katalog buku tentang kewirausahaan pendidikan. Setiap hari aku habiskan minimal 2 jam untuk mempelajari strategi bisnis pendidikan, sambil menyelesaikan aplikasi beasiswaku. Di minggu ketiga, kursus online kami resmi diluncurkan. Awalnya hanya 5 murid, anak-anak tetangga dan adik kelas Dian. Tapi aku mengajar dengan sepenuh hati, seolah setiap murid adalah kelas berisi 40 orang. Perlahan tapi pasti, testimoni positif mulai berdatangan. Bu Lintang bisa menjelaskan materi yang sulit menjadi mudah, tulis seorang orang tua di grup WhatsApp kami. Di sekolah, kepala sekolah memanggilku. Jantungku berdegup kencang, khawatir ada masalah. Lintang, hasil ujian siswamu meningkat signifikan, ujarnya sambil menunjukkan grafik nilai. Aku ingin kamu berbagi strategi mengajarmu dalam workshop bulan depan. Ketika berjalan pulang malam itu, untuk pertama kalinya sejak diputuskan, aku merasa ringan. Telepon berdering, notifikasi bahwa aplikasi beasiswaku diterima. Air mata kebahagiaan mengalir deras. Di depan laptopku yang masih menyala dengan spreadsheet penghasilan kursus online, aku tersenyum. Penghasilanku bulan ini sudah melebihi 3 juta, lebih besar dari gaji honorerku. Ini baru awal. Lihatlah aku sekarang, Budiah, bisikku dalam hati sambil memandang sertifikat penerimaan beasiswaku. Aku mungkin mulai dari bawah, tapi aku akan meraih puncak dengan caraku sendiri. Malam itu, aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam sebulan terakhir. Mimpi buruk tentang penolakan itu perlahan memudar, digantikan oleh visi masa depan yang lebih cerah, di mana aku tidak lagi didefinisikan oleh status pekerjaanku, tapi oleh kualitas dan tekadku yang tak kenal menyerah. 6 bulan telah berlalu sejak kepergianku dari kehidupan Mas Adi. Kabar tentang dirinya sesekali masih sampai ke telingaku melalui teman-teman yang masih terhubung di lingkaran sosialnya. Suatu sore, ketika aku sedang memeriksa tugas murid-murid kursus online di kedai kopi favorit, handphoneku bergetar dengan notifikasi dari Dian. "Lin, kamu tidak akan percaya ini," tulisnya disertai screenshot dari akun Instagram Budiah. Jantungku berdegup kencang saat jemariku membuka gambar itu. Sebuah foto keluarga dengan Mas Adi berdiri di samping seorang wanita berpenampilan sempurna, dengan caption berbunyi, "Alhamdulillah, putra kami bertunangan dengan Siska Putri, anak Direktur PT Bintang Mulia. Calon yang benar-benar sepadan." Kupandangi foto itu lama-lama. Mas Adi tersenyum, tapi matanya yang dulu selalu bersinar ketika memandangku, kini terlihat kosong, seperti boneka yang dipajang. Siska di sebelahnya tersenyum manis, tapi ada sesuatu yang menggangguku dari cara dia memegang lengan Mas Adi. Cengkramannya terlalu kuat, posesinya terlalu sempurna, seolah sedang memamerkan barang koleksi. Esok harinya, secara kebetulan, atau mungkin takdir, aku bertemu dengan Bima, teman kuliah Mas Adi yang kebetulan juga klien kursus bahasa Inggris di tempatku. "Kamu tahu tentang pertunangan Adi, kan?" tanyanya sambil menyeruput kopinya. Aku mengangguk perlahan, berusaha menahan getar di suaraku. "Dia bahagia." Bima menghela napas. "Jujur, aku tidak yakin. Siska itu berbeda denganmu, Lin."
Matanya melirik ke sekeliling sebelum melanjutkan dengan suara rendah. Dia selalu mengatur segalanya, bahkan sampai memilih teman-teman yang boleh bergaul dengan Adi. Pernah suatu kali, dia marah besar karena Adi makan siang dengan mantan rekan kerjanya yang perempuan. Cerita Bima membuat dadaku sesak. Aku mengenal Mas Adi sebagai pribadi yang hangat dan supel. Bagaimana dia bisa bertahan dalam hubungan seperti itu? Yang paling parah, lanjut Bima, Siska hanya peduli pada koneksi bisnis keluarga Adi. Dia sering memaksa Adi mengajaknya ke acara perusahaan orang tuanya, lalu bersikap sok akrab dengan para direktur. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku membayangkan Mas Adi terjebak dalam kehidupan yang tidak dia inginkan, persis seperti yang dia takutkan dulu. Ironisnya, dulu dia memilih untuk meninggalkanku karena tekanan keluarga, dan kini dia justru terperangkap dalam hubungan yang mungkin lebih menyakitkan. 2 minggu kemudian, Dian memberitahuku bahwa dia melihat Mas Adi sendirian di sebuah mall. Dia kelihatan kurus, lean. Dan ketika aku sapa, dia malah buru-buru pergi. Keputusan datang tiba-tiba. Aku mengirim pesan singkat pada Mas Adi. Pertama kalinya sejak kami putus. Aku dengar kabarmu. Kamu baik-baik saja. Balasannya datang 3 jam kemudian. Aku menyesal, Lin. Aku salah memilih. Tapi ketika aku bertanya apakah dia akan membatalkan pertunangannya, jawabannya membuatku hancur. Aku tidak bisa. Kontrak bisnis antara ayah dan keluarga Siska sudah ditandatangani. Ini bukan lagi tentang aku. Di hari pertunangan resmi mereka, Budiah membanjiri media sosial dengan foto-foto mewah. Tapi mataku tertarik pada satu foto close-up Mas Adi. Di balik senyumannya, ada kehampaan yang dalam. Sementara Siska di sebelahnya tersenyum lebar. Tapi matanya yang tajam dan sikap tubuhnya yang dominan bercerita banyak. Aku menutup laptopku perlahan. Sebagian diriku ingin membencinya karena ketidakberaniannya, tapi sebagian lain masih peduli. Namun, satu hal yang kini jelas, perjalananku dan Mas Adi sudah berakhir. Dia memilih jalannya, dan aku memilih milikku. Ketika malam semakin larut, aku kembali memeriksa laporan perkembangan kursus online kami yang kini sudah memiliki lebih dari 100 murid tetap. Penghasilanku hampir menyamai gaji PNS yang selama ini kuidamkan. Semoga kamu menemukan kebahagiaanmu, Adi, bisikku pada bintang-bintang di luar jendela. Tapi aku tidak akan menunggumu lagi. Dan untuk pertama kalinya, kata-kata itu terasa benar-benar tulus. Aku sudah melangkah jauh dari Lintang yang dulu, guru honorer yang merasa tidak cukup. Kini, aku sedang menuju versi terbaik dari diriku sendiri. Matahari pagi menyinari layar laptopku saat aku membuka media sosial untuk memeriksa promosi terbaru kursus online kami. Tanpa sengaja, jemariku tergelincir ke laman Instagram Budiah yang masih tersimpan di pencarianku. Foto-foto mewah pertunangan Mas Adi dan Siska masih mendominasi feed-nya, dengan caption yang semakin membuatku mual setiap membacanya. Anugerah terindah mendapatkan menantu sempurna. Keluarga yang harmonis dimulai dari pilihan yang tepat. Aku ingin menutup aplikasinya, tapi sesuatu yang aneh menarik perhatianku. Ada puluhan komentar bernada sinis di bawah postingan terbarunya. Sesuatu yang tidak biasa mengingat biasanya hanya ada pujian dan ucapan selamat. Budiah, coba lihat ini. Tulis seorang akun dengan link sebuah forum. Dengan rasa penasaran campur kecemasan, aku mengkliknya. Layar laptopku seketika dipenuhi dengan screenshot percakapan dan dokumen yang membuat mulutku terbuka. Ada bukti transfer dari perusahaan keluarga Pak Sunar ke rekening pejabat pemerintah, catatan transaksi mencurigakan, hingga percakapan WhatsApp Budiah yang merendahkan para kerabatnya sendiri. Yang paling mengejutkan, foto-foto pesta mewah di rumah mereka sementara ada laporan karyawan yang belum dibayar gajinya selama 3 bulan. Tangan gemetar menutup mulutku. Akun Budiah jelas-jelas telah diretas. Dan semua, kotoran,
keluarga mereka sedang diumbar ke publik. Tak sampai 1 jam, tagar skandal keluarga Sunar mulai trending di Twitter. Klien-klien besar perusahaan mereka mulai mengunggah pernyataan pemutusan kerjasama. Bahkan beberapa selebriti yang dulu sering pamer berteman dengan Bu Diah kini ramai-ramai menghapus foto bersama. Teleponku berdering. Dian di seberang sana terdengar-dengar. "Lin, kamu lihat beritanya? Ini gila. Akun Bu Diah dihujat habis-habisan." Aku masih terpaku di depan layar, menyaksikan karma bekerja dengan cepatnya. Aku sedang melihatnya. "Yang paling parah," sambung Dian, "ada bukti mereka memanipulasi laporan keuangan untuk menghindari pajak. Ini bisa berujung pidana." Di tengah kekacauan itu, satu hal yang menarik perhatianku. Dalam semua screenshot yang beredar, tidak ada satupun yang menyerang Mas Adi secara langsung. Seolah peretas sengaja membedakan antara keserakahan orang tuanya dengan anak mereka yang mungkin hanya korban keadaan. Malam itu, saat aku sedang mempersiapkan materi ajar untuk besok, pesan tak terduga masuk dari nomor tak dikenal. "Lin, aku tahu ini tidak pantas. Tapi terima kasih, karena tidak ikut menendang saat kami jatuh. Aku tahu persis siapa pengirimnya." Jantungku berdebar membayangkan keadaan Mas Adi saat ini, terjepit di antara skandal orang tuanya dan tunangan yang pasti tidak senang dengan semua ini. Aku menatap pesan itu lama sebelum akhirnya membalas. "Aku tidak bahagia melihat penderitaanmu, Adi. Semoga kamu bisa menemukan jalan keluar yang terbaik." Keesokan harinya, berita di media semakin panas. Beberapa artis yang pernah menjadi brand ambasador perusahaan keluarga Sunar mengancam akan menuntut karena produk mereka terbukti mengandung bahan berbahaya. Bu Diah yang biasanya aktif update media sosial, kini menghilang tanpa jejak. Saat aku membuka portal berita online, foto Bu Diah terpampang besar dengan judul, "Keluarga Sunar diciduk pajak, apartemen mewah digeledah." Wajahnya yang biasanya penuh makeup kini terlihat tua dan kuyu. Dian menyeringai di sebelahku. "Karma is a bitch, ya." Tapi anehnya, hatiku tidak merasa senang. Melihat kehancuran mereka justru membuatku sedih. Sedih karena semua ini bisa dihindari andai saja mereka tidak terlalu rakus, tidak terlalu sombong. Aku menutup laptop dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada kepuasan melihat keadilan bekerja. Tapi di sisi lain, ada kepedihan menyaksikan bagaimana keserakahan bisa menghancurkan segalanya, termasuk seorang lelaki yang dulu pernah kucintai. Semoga ini menjadi pelajaran, bisikku sendiri sambil memandang langit senja yang berwarna jingga. Dan di kejauhan, seperti menjawab pikiranku, awan hitam mulai mengumpul, pertanda badai yang mungkin masih akan panjang bagi keluarga itu. Sedangkan di hidupku sendiri, matahari justru mulai bersinar terang setelah sekian lama tertutup mendung. Hujan deras mengguyur kota sepanjang hari, menciptakan irama monoton di atap rumah kos-kosanku yang sederhana. Aku duduk bersila di lantai dengan laptop terbuka di depan mataku, menyelesaikan laporan keuangan kursus online kami yang semakin berkembang. Tiba-tiba, notifikasi berita online muncul di sudut layar. Grup usaha Sunar terancam bangkrut, utang menumpuk hingga miliaran rupiah. Jari-jariku membeku di atas keyboard. Dengan jantung berdebar, aku membuka artikel itu. Foto Pak Sunar yang biasanya selalu tampil percaya diri kini terlihat lesu, berdiri di depan gedung perusahaannya yang megah dengan wajah muram. Menurut laporan tersebut, ternyata selama ini bisnis keluarga mereka bertahan dengan utang yang digulirkan dari satu bank ke bank lain. Yang lebih mengejutkan, utang terbesar mereka justru pada PT Bintang Mulia, perusahaan milik keluarga Siska. Teleponku berdering. Dian di seberang suara terengah-engah. "Lin, kamu baca beritanya? Ternyata pertunangan Adi dan Siska ini lebih seperti transaksi bisnis yang gagal." Aku menyipitkan mata sambil terus membaca artikel itu lebih dalam. Jadi selama ini, mereka mempertunangkan Adi dengan Siska untuk melunasi utang.
Bukan cuma itu, sahut Dian. Menurut temanku yang kerja di bank, keluarga Siska sengaja menjerat mereka. Kontrak kerjasamanya berisi pasal-pasal merugikan yang baru ketahuan sekarang. Perutku mual membayangkan posisi Mas Adi saat ini, terjebak dalam permainan kotor keluarganya sendiri, dijual seperti barang dagangan untuk menutupi kebangkrutan yang disembunyikan. Keesokan harinya, kabar semakin berkembang. Media massa mulai mengungkap bagaimana Pak Sunar selama ini memalsukan laporan keuangan untuk mendapatkan pinjaman. Beberapa karyawan mulai angkat bicara tentang gaji yang tertunda dan bonus yang tak pernah dibayar. Yang paling memilukan adalah video viral seorang ibu parubaya, mantan karyawan bagian cleaning service di perusahaan Sunar, yang menangis di depan kamera. Saya dipecat tanpa pesangon setelah 15 tahun bekerja. Katanya perusahaan tidak ada uang, tapi lihatlah mobil mewah mereka. Aku menutup video itu dengan perasaan mual. Uang yang dipakai Budiah untuk pamer tas Hermes ternyata adalah uang hasil jerih payah orang-orang kecil seperti ibu itu. Malam itu, saat aku sedang memeriksa email, sebuah pesan masuk dari alamat tidak dikenal. Isinya hanya satu dokumen scan. Surat perjanjian pranikah antara Mas Adi dan Siska yang isinya membuat darahku mendidih. Pasal 5 ayat 3 dengan jelas menyatakan bahwa semua harta Mas Adi setelah menikah akan menjadi milik PT Bintang Mulia sampai utang keluarga Sunar lunas. Tiba-tiba, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Halo. Lintang. Suara Mas Adi yang serak menyentakku. Aku tidak tahu harus bicara dengan siapa lagi. Dia terdengar sangat berbeda. Suaranya parau, seolah baru menangis berjam-jam. Aku baru tahu semua ini, Lin. Ayahku, dia menjerumuskan seluruh keluarga dalam lubang yang dalam. Dan aku, suaranya tercekat. Aku hanya pion dalam permainan mereka. Aku menarik napas dalam. Di mana kamu sekarang? Di parkiran belakang rumahmu, jawabnya pelan. Aku tahu aku tidak pantas menemuimu, tapi... Dengan perasaan campur aduk, aku berjalan ke jendela. Di bawah hujan gerimis, terlihat sosok Mas Adi yang kurus berdiri di dekat mobil tua. Jauh berbeda dari mobil mewah yang biasa dikendarainya. Saat pintu terbuka, wajahnya yang kuyu membuatku terkejut. Lingkaran hitam di bawah matanya dalam, dan baju yang dikenakannya tidak tersetrika rapi seperti biasanya. Aku sudah mencoba keluar dari semua ini, katanya langsung begitu masuk, tangan gemetar memegang gelas air yang kuberikan. Tapi Siska mengancam akan menuntut ayahku jika aku membatalkan pertunangan. Mereka sengaja menjerat kami, Lin. Duduk di depannya, aku menyadari betapa dalam kehancuran yang dialaminya. Lelaki yang dulu selalu tampil sempurna, kini hancur berkeping-keping. Kenapa kamu tidak melawan saja? Tanyaku lembut. Dia menggeleng, matanya basah. Aku tidak seberani kamu, Lin. Selama ini aku hidup dalam gelembung kemewahan mereka. Aku bahkan tidak punya keterampilan untuk hidup mandiri. Di tengah percakapan itu, teleponnya berdering terus-menerus. Dari Budiah, dari Siska, dari pengacara keluarga. Dia mematikan ponselnya dengan gerakan putus asa. Lin, aku tahu aku tidak berhak memintamu membantu. Tapi... Dia menatapku dengan mata memohon. Bagaimana caranya kamu bisa bertahan saat dihancurkan mereka? Bagaimana kamu bangkit seperti sekarang? Pertanyaannya membuatku terdiam. Melihat kehancurannya, semua sakit hati yang kurasakan dulu tiba-tiba terasa kecil. Aku memilih untuk tidak membiarkan mereka mendefinisikan siapa diriku, jawabku akhirnya. Dan kamu pun bisa, Adi. Tapi kamu harus berani kehilangan segalanya dulu. Malam itu, setelah Mas Adi pergi dengan wajah sedikit lebih tenang, aku berdiri lama di depan jendela. Hujan telah reda, meninggalkan genangan air yang memantulkan cahaya bulan.
Keluarga yang dulu mengusirku karena status sosial kini tengah hancur oleh keserakahan mereka sendiri. Dan aku yang dulu hanya guru honorer tak berarti, kini memiliki kehidupan yang justru semakin cerah. Dunia memang berputar, tapi karma tidak selalu terasa manis ketika menyaksikannya terjadi pada orang yang pernah kita cintai. Matahari pagi menerpa wajahku dengan lembut saat aku melangkah keluar dari studio rekaman kecil milik sebuah stasiun televisi lokal. Baru saja aku menyelesaikan wawancara tentang perkembangan kursus online kami yang kini telah memiliki lebih dari 500 murid aktif dari berbagai kota. Host acara tersebut, seorang wanita parubaya yang ramah, bahkan memintaku untuk menjadi bintang tamu tetap di segmen pendidikan mereka. "Bu Lintang, ada satu lagi yang ingin kami tawarkan," ujar seorang produser muda yang menyusulku keluar studio. "Kami sedang mengembangkan program talk show pendidikan dan ingin Anda menjadi co-hostnya. Gajinya tentu sesuai dengan standar televisi nasional." Aku tersenyum sambil menerima kartu namanya. "Saya akan pertimbangkan, Pak. Saat ini fokus saya masih pada pengembangan kursus online dan sekolah gratis kami." Perjalanan pulangku hari itu terasa berbeda. Masih segar dalam ingatanku bagaimana setahun lalu aku diusir dari rumah keluarga Sunar karena dianggap tidak punya masa depan. Kini, tawarannya justru datang silih berganti, mulai dari penerbit yang ingin aku menulis buku, perusahaan e-learning yang ingin berkolaborasi, hingga tawaran menjadi konsultan pendidikan di sebuah yayasan ternama. Sesampainya di kantor kecil kursus online kami yang baru saja kami sebulan lalu, Dian menyambutku dengan wajah berseri-seri. "Kamu tidak akan percaya ini. PT Edukasi Bangsa ingin akuisisi kursus kita dengan nilai yang fantastis." Aku mengerutkan kening sambil mengambil dokumen penawarannya. Angka yang tercantum membuat jantungku berdebar, hampir 10 kali lipat dari perkiraan kami. Tapi sesuatu di dokumen itu menarik perhatianku. Ini anak perusahaan PT Bintang Mulia," ujarku pelan, menunjuk logo kecil di sudut halaman. Dian menganga. "Kelompok usaha keluarga Siska." Kami saling bertatapan dalam diam. Ironi kehidupan ini kadang terlalu nyata. Keluarga yang dulu merendahkanku kini berusaha membeli usahaku. "Kita tolak saja," usul Dian dengan geram. Aku memandangi dokumen itu lebih lama. "Tidak," akhirnya kukatakan dengan tenang. "Kita akan beri mereka counter offer, bukan akuisisi, tapi kemitraan dengan syarat-syarat kita sendiri." Sore itu, saat aku sedang menyusun proposal balasan, teleponku berdering. Nomor yang tidak kukenal. "Selamat sore, ini Lintang," sambutku profesional. "Lintang, ini Pak Sunar." Suara di seberang sana terdengar jauh lebih tua dari ingatanku. Ada getar halus yang tidak biasa dari pria yang dulu begitu angkuh itu. "Maaf mengganggu," lanjutnya dengan suara serak. Kami ingin bertemu denganmu." "Kami?" "Ya, aku dan Bu Diah. Ada sesuatu yang penting ingin kami bicarakan." Aku memejamkan mata, mencerna permintaan ini. Setahun yang lalu, mereka mengusirku dari rumah mereka dengan penghinaan. Kini, mereka yang datang kepadaku. "Baik," jawabku akhirnya. "Besok jam 10 pagi di kantorku." Ketika aku menutup telepon, Dian memandangku dengan mata berbinar. "Kamu tidak akan percaya apa yang baru saja kudengar dari temanku di Bandung. Keluarga Sunar benar-benar di ujung tanduk. PT Bintang Mulia memutuskan semua kerjasama dan menagih utang mereka secepatnya. Rumah mewah mereka sudah digadaikan." Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri lama di depan cermin. Wajah yang kulihat sudah berbeda dari Lintang setahun lalu. Lebih percaya diri, lebih tenang. Aku menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk pertemuan besok. Siapapun akan berpikir aku ingin membalas dendam, melihat mereka merengek memohon bantuan. Tapi anehnya, yang kurasakan justru sebuah ketenangan aneh. Bukan karena aku telah memaafkan,
Tapi karena aku telah melampaui mereka, tidak lagi membutuhkan pengakuan atau pembenaran dari orang-orang yang dulu merendahkanku. Ketika akhirnya aku memejamkan mata, satu pemikiran yang menggelitiku, kadang kesuksesan terbaik bukanlah ketika kita bisa membalas mereka yang menyakiti kita, tapi ketika kita menjadi versi terbaik dari diri sendiri sehingga luka-luka itu tidak lagi berarti apa-apa. Besok akan menjadi hari yang menarik. Pagi itu, sinar matahari menyapu ruang pertemuan kecil di kantorku dengan lembut, menciptakan pola bayangan yang menari-nari di atas dokumen yang tertata rapi di meja. Aku sengaja memilih ruangan ini ketimbang kantor pribadiku yang lebih besar. Netral, profesional, tanpa kesan terlalu akrab. Jari-jariku mengetuk-ngetuk meja kayu dengan ritme gugup sambil sesekali melirik jam dinding. Mereka seharusnya sudah tiba 10 menit yang lalu. Dian mengintip dari balik pintu, alisnya terangkat. Masih mau kuambil pesanan minuman mereka? Aku menggeleng. Biarkan saja. Ini bukan jamuan sosial. Ketika akhirnya pintu terbuka, penampilan Pak Sunar dan Bu Diah yang masuk membuatku nyaris tidak mengenali mereka. Pak Sunar yang dulu selalu mengenakan jas bermerek kini memakai kemeja sederhana yang sedikit kusut di bagian lengan. Bu Diah, wanita yang dulu begitu sempurna dalam penampilannya, kini terlihat 10 tahun lebih tua, dengan rambut yang mulai menampakkan uban dan garis-garis kelelahan di sekitar matanya. "Terima kasih sudah mau menerima kami," ucap Pak Sunar dengan suara serak. Tangannya terlihat gemetar saat menurunkan tubuhnya ke kursi. Bu Diah tidak langsung duduk. Matanya yang dulu selalu memandangku dengan sikap merendahkan kini justru terlihat ragu-ragu, seolah tidak yakin bagaimana harus bersikap. "Kamu, kantormu sangat bagus," ujarnya akhirnya, suaranya kecil. Aku mengangguk singkat. "Apa yang bisa saya bantu?" langsung kutanyakan, menolak untuk terjebak dalam basa-basi yang tidak berarti. Pak Sunar menghela napas panjang sebelum mulai berbicara. Selama 20 menit berikutnya, dengan suara yang kadang tercekat, dia menjelaskan kehancuran bisnis keluarga mereka, bagaimana PT Bintang Mulia ternyata sengaja menjerat mereka, bagaimana utang-utang lama bermunculan, dan bagaimana reputasi mereka hancur berantakan. "Kami tahu kami tidak pantas meminta bantuanmu," ujar Bu Diah tiba-tiba, tangannya mencengkeram erat tas tangan sederhananya. "Tapi, kamu satu-satunya orang yang mungkin mengerti." Matanya yang dulu dingin kini berlinang air mata. "Adi, dia tidak bahagia. Pertunangannya dengan Siska hanya akan menghancurkannya. Kami baru sadar betapa bodohnya kami." Aku menatap mereka berdua, merasakan konflik dalam diriku. Di satu sisi, ada bagian dari diriku yang ingin berteriak bahwa mereka pantas mendapatkan semua ini. Tapi di sisi lain, melihat kehancuran mereka yang begitu total justru membuatku merasa hampa. "Maaf," akhirnya kukatakan dengan tenang. "Tapi saya tidak mengerti apa hubungannya semua ini dengan saya." Pak Sunar menunduk. "Kami berharap kamu mungkin bisa berbicara dengan Adi. Dia mendengarkanmu." "Dia?" Suaranya pecah. "Dia bahkan tidak mau tinggal di rumah kami lagi. Dia memilih menyewa kamar kos kecil dan bekerja serabutan." Pintu kantor tiba-tiba terbuka sebelum aku sempat merespons. Dan di sana, dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca, berdiri Mas Adi. "Ayah, Ibu, apa yang kalian lakukan di sini?" Suaranya menggelegar, penuh dengan emosi yang tertahan. Keheningan menyergap ruangan. Aku bisa melihat bagaimana tubuh Bu Diah gemetar hebat, sementara Pak Sunar tiba-tiba terlihat 10 tahun lebih tua. Kami hanya ingin membantu," bisik Bu Diah, dengan mengganggu Lintang lagi." Mas Adi mendekat, wajahnya memerah. "Setelah semua yang kalian lakukan padanya, kalian masih tidak mengerti, ya? Ini semua salah kalian." Aku berdiri perlahan, memecahkan ketegangan. "Cukup," kataku tegas. "Ini kantor saya. Jika kalian ingin bertengkar, silakan lakukan di tempat lain."
Mas Adi menatapku, dan untuk pertama kalinya sejak kedatangannya, dia benar-benar melihatku. Matanya penuh penyesalan yang dalam. Lin, aku tidak tahu mereka akan datang. Aku hanya ingin memastikan mereka tidak mengganggumu lagi. Dia terlihat begitu berbeda dari Mas Adi yang dulu ku kenal. Rambutnya lebih panjang dan tidak tertata rapi, bajunya sederhana, tapi matanya justru terlihat lebih jernih daripada dulu. Kita perlu bicara, ujarku akhirnya. Tapi tidak sekarang. Saya ada pertemuan bisnis sebentar lagi. Itu bohong, tapi aku butuh waktu untuk memproses semuanya. Melihat keluarga itu meninggalkan kantorku, Pak Sunar dan Bu Diah dengan langkah tertatih, Mas Adi dengan bahu yang terkulai, aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan kemenangan, bukan juga belas kasihan, melainkan sebuah pemahaman bahwa terkadang, kehancuran terbesar seseorang justru menjadi awal dari penemuan diri mereka yang sebenarnya. Dian masuk setelah mereka pergi, matanya berbinar penuh tanya. Well, that was intense. Jadi apa rencanamu sekarang? Aku memandangi pintu yang baru saja tertutup. Aku tidak tahu. Tapi satu yang pasti, jika Mas Adi ingin bicara, dia harus datang sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai korban atau sebagai anak mamanya. Malam itu, saat aku sedang menyusun laporan keuangan, pesan masuk dari nomor yang sudah tidak asing lagi muncul di layar ponselku. Aku mengerti jika kamu tidak mau bertemu. Tapi jika kamu memberi kesempatan, aku ingin menjelaskan semuanya. Bukan sebagai anak Sunar, tapi sebagai Adi. Aku sudah mendapatkan pekerjaan sebagai guru les privat. Lin, aku akhirnya mengerti betapa berharganya apa yang selama ini kamu lakukan. Aku meletakkan ponsel tanpa membalas. Bukan karena aku masih menyimpan dendam, tapi karena aku perlu waktu. Waktu untuk memastikan bahwa jika aku akhirnya memutuskan bertemu dengannya, itu karena aku ingin mendengarkan sebagai Lintang yang sudah berubah, bukan sebagai perempuan yang dulu ditolak mentah-mentah. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang, menyinari jalan baru yang terbentang di depan kami semua. Jalan yang mungkin suatu saat nanti akan bertemu lagi, atau mungkin tidak. Dan untuk pertama kalinya, keduanya terasa baik-baik saja. Kabut pagi masih menyelimuti kota ketika aku tiba di lokasi bekas kantor pusat grup Sunar. Gedung megah berlantai 20 itu kini berdiri kosong, dengan papan nama besar yang sudah mulai dicopot sebagian. Aku berdiri di seberang jalan, menyesap kopi hangat dari gerobak kaki lima, mencoba memahami betapa cepatnya roda kehidupan berputar. Hanya setahun yang lalu, dari dalam gedung itulah Pak Sunar mengeluarkan perintah untuk memutus semua hubungan bisnis denganku setelah mengetahui statusku sebagai guru honorer. Lihatlah itu, Bu, ujar penjual kopi sambil mengikuti arah pandanganku. Dulu yang punya gedung itu sombong sekali. Sekarang, bangkrut total. Karma memang tidak pernah salah alamat. Aku hanya mengangguk kecil, tidak berkomentar. Rasanya aneh menyaksikan kehancuran mereka dari dekat, seperti menyaksikan reruntuhan istana pasir yang dulu begitu angkuh menantang ombak. Perjalananku menuju kantor pagi itu terasa lebih lambat dari biasanya. Pikiranku menerawang ke pertemuan dengan keluarga Sunar beberapa hari sebelumnya. Wajah Bu Diah yang penuh penyesalan, tubuh gemetar Pak Sunar, dan tatapan Mas Adi yang kini jauh lebih dewasa. Sebagian diriku ingin membenci mereka, tapi sebagian lain justru merasa iba. Sesampainya di kantor, Dian sudah menungguku dengan wajah berseri-seri. Kamu tidak akan percaya ini. Tawaran kemitraan kita dengan PT Edukasi ditawar naik 30%. Mereka benar-benar menginginkan kita. Aku tersenyum tipis sambil membuka laptop. Itu karena mereka tahu kita tidak mudah dibeli. Bicara tentang dibeli, Dian menurunkan suaranya. Aku dengar keluarga Sunar sudah menjual hampir semua aset mereka. Rumah mewah di Pondok Indah, apartemen di Kuningan, bahkan koleksi mobil mewah Pak Sunar.
Aku menghela napas, membayangkan betapa pahitnya pil yang harus mereka telan. Bu Diah yang dulu begitu bangga dengan gaya hidup mewahnya, kini harus tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota. Yang paling parah, lanjut Dian sambil menyodorkan tablet berisi artikel berita. Siska secara resmi membatalkan pertunangannya dengan Mas Adi kemarin. Dia bahkan menggelar konferensi pers untuk menyatakan keluarganya tidak ingin terkait dengan praktik bisnis tidak sehat grup Sunar. Gambar di layar menunjukkan Siska dengan gaun putih nan elegan, tersenyum manis di depan para wartawan sambil dengan lantang menyatakan diri sebagai korban penipuan keluarga Sunar. Sedikit pun tidak ada penyesalan atau empati dalam matanya, hanya perhitungan bisnis yang dingin. Dan Mas Adi? Tanyaku tanpa sengaja. Dian mengangkat bahu. Katanya dia menolak hadir di acara itu. Menurut temanku yang reporter, dia sekarang tinggal di kos-kosan daerah Depok dan benar-benar bekerja sebagai guru les privat. Pikiranku melayang kepada pesan Mas Adi yang belum kubalas. Mungkin sekarang saatnya. Bel sebelum rapat pagi memecah lamunanku. Sepanjang hari, aku mencoba fokus pada pekerjaan, membahas perluasan kursus online ke daerah-daerah, merancang kurikulum baru, dan mempersiapkan kerjasama dengan beberapa sekolah pinggiran. Tapi bayangan keluarga Sunar terus mengganggu pikiranku. Saat istirahat makan siang, aku mengambil risiko dengan membuka media sosial Bu Diah. Akun yang dulu dipenuhi foto pesta dan barang mewah kini hanya memuat kutipan-kutipan motivasi dan foto sederhana di rumah barunya. Yang paling mengejutkan, ada satu foto lama yang diunggah ulang. Gambar Mas Adi kecil sedang belajar dengan gembira. Captionnya sederhana. Anakku yang sebenarnya, sebelum aku merusaknya dengan keserakahan. Malam itu, saat hujan mulai turun dengan deras, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Halo. Lintang. Suara Mas Adi di seberang sana terdengar basah, seolah dia sedang menangis atau mungkin kehujanan. Aku di depan rumahmu. Bolehkah kita bicara? Aku berjalan ke jendela. Di bawah hujan lebat, terlihat sosoknya berdiri tanpa payung, basah kuyup. Dia tidak lagi mengenakan jam tangan Rolexnya, dan jaket yang dipakainya terlihat sederhana. Hatiku berdegup kencang. Ini bukan lagi Mas Adi yang dulu. Ini seseorang yang telah kehilangan segalanya dan mungkin mulai menemukan dirinya yang sebenarnya. Tunggu di bawah. Aku akan turun dengan payung, jawabku akhirnya. Saat aku menuruni tangga, satu pemikiran menggelitiku. Kadang kita harus kehilangan segalanya sebelum benar-benar menemukan siapa diri kita sebenarnya. Dan mungkin, hanya mungkin, kehilangan itu jugalah yang akhirnya akan menyelamatkan kita. Hujan bulan April menciptakan irama tenang di atap kafe kecil di bilangan Menteng. Tempatku duduk menunggu dengan secangkir teh chamomile yang masih menguap hangat. Jemariku tak henti-hentinya mengetuk-ngetuk meja kayu, menandakan kegelisahan yang masih tersisa dari pertemuan dengan Mas Adi semalam. Dia telah bercerita panjang lebar tentang perjalanannya selama beberapa bulan terakhir. Bagaimana dia memutuskan untuk keluar dari lingkaran keluarga, bekerja serabutan, dan akhirnya menemukan passion sebagai pengajar. Maaf membuatmu menunggu. Suara lembut namun tegas itu memutus lamunanku. Aku mengangkat kepala dan disambut oleh senyum hangat seorang pria dengan kacamata bundar yang membuat matanya terlihat ramah. Rama, direktur yayasan pendidikan yang Dian kenalkan padaku minggu lalu, berdiri di sebelah mejaku dengan jas hujan masih meneteskan air. Tidak masalah, jawabku sambil menyuruhnya duduk. Aku juga baru datang. Pertemuan ini seharusnya hanya bersifat profesional, membahas kemungkinan kolaborasi antara kursus onlineku dengan program beasiswa yayasannya. Tapi begitu kami mulai berbicara, obrolan mengalir begitu alami dari topik pendidikan hingga ke cerita-cerita pribadi. Aku membaca artikel tentang perjalananmu membangun kursus online itu, ujar Rama sambil mengaduk kopi hitamnya. Menginspirasi sekali.
Terutama bagian di mana kau menolak tawaran akuisisi dari perusahaan besar. Mataku membesar. Kau tahu itu dari PT Bintang Mulia. Dia tersenyum kecil. Industri pendidikan di Jakarta ini kecil, Lintang. Semua orang tahu semua hal. Ada jeda sebentar sebelum dia melanjutkan. Dan aku juga dengar tentang sejarahmu dengan keluarga Sunar. Udara di antara kami tiba-tiba terasa tegang. Aku menarik napas dalam, mempersiapkan diri untuk pertanyaan yang pasti akan menyusul. Tapi yang kudengar justru, aku hanya ingin mengatakan, aku mengagumi caramu menghadapi semuanya dengan begitu elegan. Tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Pandangannya yang jujur membuatku tersipu. Tidak seperti Mas Adi yang selalu terlihat sempurna, atau Pak Sunar yang penuh dengan arogansi. Rama justru memancarkan ketulusan yang menenangkan. Bajunya sederhana, jam tangannya bukan merek ternama, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terpikirkan dengan matang. Sebenarnya, aku mengakui, aku tidak selalu elegan. Banyak malam-malam aku menangis dan merasa tidak cukup. Justru itulah yang membuatmu manusia, jawabnya dengan lembut. Bukan seberapa kuat kita berdiri, tapi seberapa sering kita bangkit setelah terjatuh. Percakapan kami berlanjut hingga kafe hampir tutup. Aku terkejut menyadari betapa nyamannya aku bercerita padanya. Tentang mimpi besarku membuat sekolah gratis, tentang perjuanganku sebagai guru honorer, bahkan tentang rasa sakitku ketika ditolak keluarga Sunar. Kau tahu, ujar Rama saat kami berjalan keluar ke trotoar yang sudah mulai sepi. Yayasanku sedang mencari kepala proyek untuk program pendidikan di daerah terpencil. Gajinya mungkin tidak sebesar yang kau dapatkan dari kursus online. Tapi, aku tertarik, potongku tanpa ragu. Bukan untuk uangnya. Dia tersenyum mengerti. Aku tahu. Di bawah lampu jalan yang temaram, kami berdiri sebentar dalam keheningan yang nyaman. Hujan sudah berhenti, meninggalkan udara segar yang berbau tanah basah. Boleh aku mengantarmu pulang? Tawarnya. Aku menggeleng sambil tersenyum. Tidak usah, aku bawa mobil. Tapi, boleh aku meneleponmu besok untuk membicarakan detail program itu? Teleponmu akan kutunggu, jawabnya sambil mengangguk, matanya berbinar. Perjalanan pulang malam itu terasa berbeda. Pikiranku yang biasanya dipenuhi oleh bayangan masa lalu, kini justru dipenuhi kemungkinan-kemungkinan baru. Rama tidak seperti Mas Adi. Dia tidak datang dengan bagage keluarga yang rumit, tidak dengan ekspektasi sosial yang membebani. Dia hanya tulus. Ketika aku sampai di depan rumah, teleponku berdering. Mas Adi. Aku membiarkannya berdering sampai berhenti. Bukan karena aku masih menyimpan dendam, tapi karena aku sadar, untuk pertama kalinya sejak lama, aku ingin melihat ke depan, bukan terus-menerus menoleh ke belakang. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri lama di depan jendela kamarku. Bintang-bintang di langit Jakarta yang biasanya tertutup polusi cahaya malam itu terlihat begitu jelas. Seolah alam semesta sedang berbisik, inilah awal dari sesuatu yang baru. Dan untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, aku benar-benar percaya pada bisikan itu. Mentari pagi menyinari ruang kerjaku yang baru di Yayasan Rama ketika telepon kantor berdering. Suara resepsionis terdengar ragu-ragu di seberang sana. Bu Lintang, ada Bapak Sunar di lobi, dia memaksa ingin bertemu dengan Anda. Jantungku berdegup kencang. Sudah 2 bulan sejak pertemuan terakhirku dengan keluarga Sunar. Dan sejak aku mulai bekerja sama dengan Rama, pikiranku sudah jarang kembali ke masa lalu itu. Jemariku mengetuk-ngetuk meja kayu sebelum akhirnya kuberikan izin. Ketika pintu kantorku terbuka, penampilan Pak Sunar yang muncul membuatku nyaris tidak mengenalinya. Pria yang dulu selalu tampil sempurna dengan setelan jas bermerek itu, kini mengenakan kemeja lusuh yang salah satu kancingnya hampir lepas. Rambutnya yang dulu selalu tersisir rapi sekarang terlihat kusut, dan ada getaran halus di tangannya ketika dia berusaha tersenyum.
Terima kasih sudah mau menerimaku, ujarnya dengan suara serak, matanya tidak berani menatapku langsung. Aku menyuruhnya duduk, lalu memesan teh untuk kami berdua. Ruangan terasa sunyi selama beberapa saat, hanya diisi oleh suara AC yang berdengung pelan. Kami benar-benar dalam masalah besar. Akhirnya dia memecah kesunyian, tangannya erat mencengkeram tas tua yang dibawanya. PT Bintang Mulia tidak hanya membatalkan semua kerjasama, tapi mereka menuntut kami dengan tuduhan penipuan. Kami bisa kehilangan segalanya. Dia mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya, laporan keuangan, surat gugatan, dan beberapa surat pemberitahuan dari bank. Mataku menangkap angka-angka yang tercantum di sana, jumlah utang yang fantastis yang mustahil bisa mereka lunasi. Aku tidak mengerti, kataku sambil menutup dokumen itu. Apa yang bisa kulakukan? Aku bukan pengacara, bukan juga investor. Pak Sunar menarik napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat air mata di matanya. Aku tahu kami tidak pantas meminta apapun darimu. Tapi, Rama yang sekarang bekerja sama denganmu, keluarganya memiliki jaringan yang kuat di dunia hukum dan bisnis. Jika saja kau mau. Suaranya tercekat. Tiba-tiba pria berusia 60-an itu terlihat sangat tua dan rapuh. Aku memandangnya lama, mencoba memahami betapa dalam kejatuhannya. Jadi setelah semua yang terjadi, setelah Budiah mengusirku dari rumah kalian, setelah kalian merendahkanku karena pekerjaanku, sekarang kalian datang meminta bantuanku. Dia menunduk, bahunya gemetar. Aku tahu kami salah. Kami semua salah. Bahkan Adi, dia tidak mau lagi berbicara dengan kami. Dia bilang kami harus menghadapi konsekuensi sendiri. Nama Mas Adi menyentak sesuatu dalam diriku. Aku masih ingat pesannya yang belum sempat kubalas. Ingat bagaimana dia berubah menjadi seseorang yang lebih rendah hati. Pak Sunar, ujarku perlahan, aku tidak akan membantu kalian menghindari konsekuensi. Tapi, aku akan bicara pada Rama tentang kemungkinan bantuan hukum. Tidak janji. Wajahnya berbinar dengan harapan yang menyakitkan untuk dilihat. Terima kasih, Lintang. Kami tidak pantas mendapat kebaikanmu. Saat dia berdiri untuk pergi, tubuhnya terlihat begitu ringkih. Aku tiba-tiba teringat foto-foto lama Mas Adi kecil yang pernah kulihat. Betapa berbeda Pak Sunar di foto-foto itu, penuh kebanggaan pada anaknya, sebelum keserakahan mengubah segalanya. Ada satu syarat, kataku tiba-tiba sebelum dia mencapai pintu. Dia berbalik, wajahnya penuh harap dan was-was. Kalian harus mengakui kesalahan kalian secara terbuka. Kepada karyawan yang kalian rugikan, kepada masyarakat yang kalian tipu, dan terutama, kepada Mas Adi. Dia berdiri diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Aku akan mencoba. Setelah dia pergi, aku berdiri lama di depan jendela, memandangi langit biru yang cerah. Teleponku berdering. Rama mengirim pesan tentang pertemuan besok. Aku tersenyum kecil, tapi pikiran masih tertuju pada keluarga yang hancur itu. Malam itu, di apartemen kecilku, aku akhirnya membuka pesan Mas Adi yang selama ini kubiar menggantung. Jari-jariku menari di atas layar, menulis balasan yang sudah lama tertunda. Aku bertemu dengan ayahmu hari ini. Dia berubah. Mungkin sudah waktunya kita semua melangkah maju, dengan cara masing-masing. Balasannya datang hampir seketika, seolah dia sudah menunggu lama. Aku sedang mencoba, Lin. Tapi kali ini, aku ingin melakukannya dengan benar, tanpa uang mereka, tanpa pengaruh mereka. Hanya sebagai Adi. Aku meletakkan telepon dengan perasaan aneh. Bukan kebahagiaan. Bukan juga kesedihan, melainkan semacam kedamaian, penerimaan bahwa semua yang terjadi, penolakan mereka, kehancuran mereka, telah membawa kami masing-masing pada tempat yang seharusnya. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengerti arti kata melepaskan.
Kabut pagi masih menyelimuti jalanan Depok ketika aku melangkah keluar dari mobil taksi di depan sebuah kompleks kos-kosan sederhana. Udara dingin menusuk tulang, membuatku menarik napas dalam-dalam sebelum mengecek alamat yang dikirim Mas Adi semalam. Kompleks ini jauh dari bayanganku. Tembok catnya mengelupas, atap seng beberapa kamar sudah berkarat, dan bau got yang tidak terurus memenuhi udara. "Kamu benar-benar datang." Suara itu membuatku terkejut. Mas Adi berdiri di balik pintu pagar, mengenakan kaos oblong lusuh dan celana training yang sudah pudar. Tanpa jam tangan Rolexnya, tanpa parfum mahal yang biasa melekat pada dirinya, dia terlihat seperti orang asing. Hanya matanya yang masih sama, meski kini lebih dalam, lebih teduh. "Aku penasaran," jawabku sambil mengikuti langkahnya melewati lorong sempit yang dipenuhi jemuran baju. Kamarnya di lantai 2 hanya berukuran 3x4 meter. Tempat tidur lipat, meja belajar kecil, dan rak buku dari kayu lapuk. Yang paling mencolok adalah tumpukan buku pelajaran dan modul les yang tertata rapi di sudut ruangan. Sebuah laptop tua tergeletak di atas meja. Layarnya masih menyala menampilkan soal-soal matematika yang sedang dia kerjakan. "Les privat?" tanyaku sambil menunjuk tumpukan buku. Dia mengangguk, menuangkan air teh hangat ke dalam 2 gelas plastik. "Aku mulai dari nol. Tanpa uang mereka, tanpa koneksi mereka." Suaranya datar, tapi ada kebanggaan kecil di sana. Gajinya cukup untuk bayar kos dan makan sederhana. Aku duduk di satu-satunya kursi yang ada, sementara dia memilih duduk di lantai. Percakapan mengalir pelan, tentang pekerjaanku di Yayasan Rama, tentang perjuangannya mendapatkan murid les, tentang bagaimana dia harus belajar mencuci baju sendiri karena tidak lagi punya asisten rumah tangga. "Tadi malam," katanya tiba-tiba, matanya menatap lantai, "ibuku datang ke sini. Pertama kalinya dalam 3 bulan. Aku bisa mendengar getar halus dalam suaranya. Dia bilang, dia dan ayah akan menghadapi tuntutan hukum. PT Bintang Mulia tidak hanya menagih utang, tapi juga menuduh mereka melakukan penggelapan." Tangannya mengepal. Dan yang paling menyakitkan, dia datang bukan untuk meminta maaf, tapi meminta aku kembali, menggunakan koneksanku yang dulu untuk membantu mereka. Dia tertawa pahit. "Mereka masih tidak mengerti, Lin. Masih berpikir uang dan jabatan bisa menyelesaikan segalanya." Matahari pagi mulai menyelinap melalui jendela kecil kamarnya, menerangi wajahnya yang kurus. Aku melihat dengan jelas betapa berat perjalanannya. Kulit yang dulu mulus sekarang lebih kasar, ada uban prematur di pelipisnya, dan garis-garis kelelahan di sekitar matanya. "Kenapa kamu menolak bantuan mereka?" tanyaku. "Maksudku, setidaknya untuk tempat tinggal yang lebih baik." Dia menatapku lama, lalu membuka laci meja kecil. Di dalamnya ada satu-satunya barang mewah yang tersisa, sebuah album foto lama. Dia membuka halaman tertentu, menunjukkan foto seorang anak kecil dengan sepeda tua. "Aku lupa bagaimana rasanya menjadi ini," bisiknya sambil menunjuk foto dirinya yang mungkin berusia 10 tahun. Sebelum ayah membeli perusahaan pertamanya, sebelum ibu terobsesi dengan gengsi. Aku ingin mengingat lagi bagaimana rasanya bahagia tanpa harus membuktikan apapun pada siapapun. Suaranya pecah di akhir kalimat. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, Mas Adi menangis di hadapanku, bukan sebagai taktik manipulasi seperti dulu, tapi sebagai manusia yang sepenuhnya hancur dan mencoba bangkit kembali. Aku meraih tangannya tanpa berpikir. "Kamu akan berhasil, Adi. Tapi jangan lupa, berubah tidak harus berarti menderita." Dia mengangkat wajahnya, air mata mengalir bebas. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Lin. Setiap hari aku bangun dengan ketakutan. Jika aku gagal, apakah itu berarti mereka benar tentang diriku? Bahwa aku memang tidak bisa hidup tanpa mereka?" Pertanyaannya menggantung di udara yang pengap. Di luar, suara anak-anak bermain di lorong kos-kosan terdengar riang.
kontras dengan kesedihan di dalam kamar ini. Kamu sudah mulai, Adi, bisikku. Dengan hidup jujur, dengan bekerja keras. Itu lebih berharga dari semua kemewahan yang pernah kau miliki. Saat aku bersiap pulang, dia mengantarku ke pintu gerbang. Perubahan sikapnya dari pria manja yang dulu kukenal begitu mencolok. Dia bahkan menolak tawaranku untuk mengantarnya ke halte bus. Kamu baik sekali masih mau menemuiku, ujarnya sambil menatapku dengan mata jernih. Aku tidak pantas mendapat pengampunanmu. Aku tidak sepenuhnya memaafkan, jawabku jujur. Tapi aku melihat usahamu untuk berubah, dan itu yang penting. Di perjalanan pulang, pikiranku kalut. Melihat Mas Adi yang sekarang seperti melihat bayangan masa lalu yang sudah jauh berubah. Dia bukan lagi calon direktur perusahaan mewah, bukan juga pria tampan yang dulu memikatku. Dia sekarang hanya Adi, manusia biasa dengan segala kelemahan dan usahanya untuk menjadi lebih baik. Dan mungkin, pikirku sambil memandangi lalu lalang kota dari jendela taksi, itulah bentuk karma terbaik, bukan kehancuran total, tapi kesempatan untuk menemukan diri yang sebenarnya di tengah reruntuhan kehidupan lama. Saat taksi melewati gedung pencakar langit di pusat kota, teleponku berdering. Rama mengajakku makan malam besok. Aku tersenyum kecil, menyadari betapa berbedanya dua dunia yang sedang kujalani. Satu penuh dengan harapan baru, satu lagi berusaha memahami masa lalu. Tapi untuk pertama kalinya, keduanya terasa damai. Matahari senja memantulkan cahaya keemasan di atas permukaan danau Buperta Cibubur, menciptakan siluet dua sosok yang duduk berdampingan di atas tikar sederhana. Aku menyeruput es kelapa muda sambil memandangi Rama yang sedang asyik menjelaskan rencana pengembangan sekolah pinggiran di Sukabumi. Tangannya sesekali membuat gerakan-gerakan penuh semangat di udara. Jadi menurut perhitunganku, dengan dana yang ada, kita bisa membangun 3 ruang kelas permanen plus perpustakaan kecil, ujarnya dengan mata berbinar, sebelum tiba-tiba berhenti dan tersipu. Maaf, aku terlalu bersemangat. Kamu pasti bosan mendengarku. Aku tersenyum, menyentuh lengan dengan ringan. Justru sebaliknya, aku suka melihatmu seperti ini. 6 bulan telah berlalu sejak pertemuanku dengan Mas Adi di kos-kosan sederhananya. 6 bulan juga sejak aku dan Rama mulai bekerja sama, dan hubungan kami perlahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kolega. Tidak ada drama besar, tidak ada pengakuan cinta yang bombastis, hanya kenyamanan yang tumbuh alami seperti matahari terbit setiap pagi. Omong-omong, Rama membuka tas jalinannya, mengeluarkan sebuah kotak kecil. Aku punya kejutan untukmu. Di dalam kotak itu terdapat sebuah gantungan kunci berbentuk buku kecil dari kayu, dengan ukiran tulisan, guru inspiratif, di sampulnya. Hadiah sederhana, tapi mataku langsung berkaca-kaca. Karena kamu selalu bilang hadiah terbaik adalah yang bermakna, ujarnya sambil tersenyum malu. Aku memegang hadiah itu dengan hati berdebar. Begitu berbeda dengan hadiah harga mewah dari Mas Adi dulu. Ini terasa benar. Terima kasih, bisikku. Aku akan simpan di tas kerjaku setiap hari. Ponselku bergetar tiba-tiba. Pesan dari Dian. Kamu tidak akan percaya. Mas Adi baru saja upload foto di media sosial. Dia sedang mengajar anak-anak jalanan di bawah jembatan. Dan lihat siapa yang mengomentari. Dengan rasa penasaran, aku membuka aplikasi media sosial. Foto itu menunjukkan Mas Adi dengan kaos lusuh dan celana jeans pudar, duduk di atas kardus di bawah kolong jembatan, dikelilingi oleh 10 lebih anak-anak dengan wajah penuh semangat. Captionnya sederhana, "Hari ini aku belajar lebih banyak dari mereka." Yang membuatku terkejut adalah komentar dari akun Budiah di bawahnya. "Anakku, ibu bangga padamu." "Semuanya baik-baik saja?" tanya Rama dengan suara lembut. Aku mengangguk, mematikan ponselku. Lebih dari baik. Sepertinya, semua menemukan jalannya masing-masing. Malam itu, saat kami berjalan menuju parkiran,
Rama tiba-tiba menarik tanganku. Aku punya pertanyaan penting, katanya dengan nada serius yang membuat jantungku berdegup kencang. Aku menahan napas. Besok, kamu mau ikut aku mengunjungi lokasi sekolah di Sukabumi? Perjalanannya panjang dan medannya sulit, tapi aku mau, potongku sambil tertawa lega. Dengan senang hati. Dia tersenyum lebar, lalu tiba-tiba mencium keningku dengan lembut. Kita akan membuat banyak perubahan baik bersama-sama. Dalam perjalanan pulang, pikiranku menerawang. Dulu aku membayangkan kebahagiaan sebagai rumah mewah dan kehidupan mewah seperti yang ditawarkan keluarga Sunar. Kini aku mengerti, kebahagiaan sejati ternyata berada di kolong jembatan bersama anak-anak yang haus ilmu, di perjalanan panjang ke daerah terpencil, atau dalam hadiah kayu sederhana yang dibuat dengan sepenuh hati. Ketika aku sampai di rumah, ada paket kecil menungguku di depan pintu. Tanpa alamat pengirim, hanya sebuah catatan kecil. Untuk guru yang mengajariku arti kehidupan yang sesungguhnya. Di dalamnya terdapat gantungan kunci yang mirip dengan pemberian Rama, tapi dengan ukiran berbeda, guru kehidupan. Aku menggenggam kedua hadiah itu dengan erat, menyadari betapa beruntungnya aku, bukan hanya karena akhirnya menemukan cinta sejati, tapi juga karena bisa menyaksikan seseorang yang pernah kucintai tumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar mengerti arti kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan yang tergesa-gesa, tapi yang datang tepat pada waktunya, seperti matahari pagi setelah malam yang panjang. Hujan deras mengguyur atap seng rumah sakit daerah ketika aku melangkah masuk ke lobi yang penuh dengan orang-orang yang menunggu dengan wajah lelah. Bau desinfektan bercampur dengan aroma basah dari pakaian yang kehujanan memenuhi udara. Aku tidak merencanakan untuk berada di sini hari ini. Rencanaku sebenarnya adalah mempersiapkan materi workshop besok bersama Rama. Tapi telepon dari nomor tak dikenal tadi pagi mengubah segalanya. Bu Lintang, ini perawat di RS Umum Daerah. Ada pasien kami, Ibu Dia Sunar, yang meminta untuk bertemu Anda. Keadaannya cukup serius. Sekarang, dengan setangkai bunga sederhana di tangan, aku berjalan menyusuri koridor yang dindingnya sudah mengelupas, mengikuti petunjuk menuju kamar 307. Jantungku berdegup kencang, tidak tahu apa yang akan kuhadapi. Pintu kamar yang terbuka sebagian memperlihatkan sosok Budiah yang terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit. Aku nyaris tidak mengenalinya. Wanita yang dulu selalu tampil sempurna itu kini seperti menyusut. Kulitnya pucat dan kendur. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini tipis dan acak-acakan. Hanya matanya yang masih memiliki sisa-sisa ketegasan yang kukenal. Kau benar-benar datang, ujarnya dengan suara parau ketika melihatku berdiri di ambang pintu. Aku mengangguk, meletakkan bunga di meja kecil di samping tempat tidurnya. Bagaimana keadaan ibu? Dia mengangkat bahu lemah. Diabetes, tekanan darah tinggi, dan mungkin segudang penyakit lain karena stres. Tangannya yang dulu selalu dihiasi perhiasan mewah kini hanya terlihat seperti rangkaian tulang dengan selimut kulit tipis. Dokter bilang ini semua akibat gaya hidup dan tekanan selama ini. Ruangan itu sunyi beberapa saat, hanya diisi oleh suara monitor detak jantung yang berdetak lambat namun stabil. Aku tidak memintamu datang untuk meminta maaf, ucapnya tiba-tiba, matanya menatap langit-langit. Karena kata-kata tidak akan pernah cukup untuk menebus apa yang kami lakukan padamu. Aku menarik kursi plastik di samping tempat tidurnya, duduk dengan tenang. Lalu untuk apa ibu memanggilku? Dia memalingkan wajahnya ke arahku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kerapuhan sejati di balik sosok yang dulu begitu angkuh. Aku ingin kau melihat apa akibat dari kesombongan kami. Lihatlah baik-baik, Lintang. Inilah akhir dari mereka yang menganggap harta dan status adalah segalanya. Tangannya yang gemetar meraih sebuah amplop coklat di bawah bantal. Ini untuk Adi. Tapi berikan hanya jika
jika kau merasa dia sudah siap. Aku menerima amplop itu, merasakan ada sesuatu yang keras di dalamnya. Mungkin sebuah kunci. Kenapa tidak ibu yang memberikannya langsung? Air mata mulai mengalir di wajahnya yang keriput. Karena aku tidak pantas menjadi ibunya. Setelah semua yang terjadi, setelah kami hampir menghancurkan hidupnya demi gengsi kami sendiri. Suaranya pecah. Aku tidak berhak meminta maaf. Monitor detak jantung berbunyi lebih kencang, menandakan emosi yang meningkat. Seorang perawat masuk, memberi isyarat bahwa waktu kunjungan sudah habis. Sebelum pergi, aku berdiri sebentar di depan pintu, memandanginya sekali lagi. Ibu Diah, saya tidak datang ke sini untuk membenci. Saya datang karena semua yang terjadi justru membuat saya menemukan jalan hidup saya yang sebenarnya. Wanita itu menutup matanya. 2 garis air mata mengalir ke pelipis. Maka kau lebih mulia dari kami semua. Di luar, hujan masih turun dengan deras. Aku berdiri di bawah atap rumah sakit, memandangi amplop di tanganku. Teleponku berdering. Rama menanyakan apakah aku ingin dijemput. Tidak perlu, jawabku sambil melihat jam. Aku ada satu tempat yang harus kukunjungi dulu. Taksi membawaku melintasi jalan-jalan Jakarta yang basah oleh hujan, menuju sebuah daerah kumuh di pinggiran kota tempat Mas Adi sekarang tinggal dan mengajar anak-anak jalanan. Dalam perjalanan, kubuka media sosial dan melihat postingan terbaru Mas Adi. Foto dirinya dengan beberapa anak didiknya yang sedang memegang hasil ujian mereka dengan nilai yang jauh lebih baik. Captionnya sederhana, "Inilah kekayaan yang sesungguhnya." Ketika taksi berhenti di depan sebuah gedung tua yang dijadikan tempat belajar darurat, aku melihat sosok Mas Adi sedang membersihkan papan tulis bekas. Dia terlihat lebih kurus dari pertemuan terakhir kami, tapi matanya bersinar dengan ketenangan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku menarik napas dalam sebelum membuka pintu taksi. Amplop Bu Diah terbakar di sakuku. Tapi aku tahu hari ini bukan hari yang tepat untuk memberikannya. Hari ini, aku hanya ingin melihat dengan mataku sendiri. Karma tidak selalu tentang kehancuran, kadang justru tentang penemuan diri yang sebenarnya. Dan untuk keluarga Sunar, mungkin itulah karma terbesar mereka. Menyadari bahwa semua yang mereka banggakan ternyata kosong. Sementara apa yang pernah mereka remehkan justru mengandung makna yang sesungguhnya. Aku memutuskan untuk pulang saja, menyimpan amplop itu untuk hari lain. Karena terkadang, pelajaran terbaik datang bukan dari kebencian atau balas dendam, tapi dari kesempatan untuk menyaksikan bagaimana kehidupan mengajarkan keadilannya sendiri, dengan cara yang jauh lebih bijak dari yang bisa kita bayangkan. Acara reuni alumni SMA kami di Hotel Berbintang 5 itu seharusnya menjadi acara biasa, saling bertukar cerita kesuksesan, foto-foto bersama, dan mungkin sedikit nostalgia. Tapi ketika aku melangkah masuk ke ballroom yang megah dengan gaun sederhana hasil diskonan, suasana tiba-tiba berubah. Mata semua orang tertuju padaku, bisik-bisik mulai terdengar, dan beberapa wajah yang dulu memandangku dengan sebelah mata kini menunjukkan ekspresi berbeda. "Lintang, akhirnya kamu datang," seru Tari, mantan ketua OSIS yang dulu sering merendahkanku, sekarang bergegas menyambut dengan pelukan berlebihan. "Kami semua sudah mendengar tentang kursus online yang sukses dan kerjasamamu dengan Yayasan Rama. Kamu harus jadi pembicara di sesi sharing kita nanti." Aku tersenyum sopan sambil menerima gelas jus dari pelayan. Di sekelilingku, wajah-wajah lama yang dulu meremehkanku kini ramah mendekat, memuji, bahkan beberapa secara terang-terangan meminta lowongan kerja. Ironi kehidupan ini terasa begitu nyata. Tiba-tiba pintu ballroom terbuka, dan keheningan yang tidak nyaman menyergap ruangan. Mas Adi berdiri di sana, mengenakan kemeja sederhana yang jauh dari kesan mewah yang dulu selalu melekat padanya. Wajahnya lebih tirus, tapi matanya lebih tenang. "Adi," sapa beberapa teman pria, tapi nada mereka tidak segembira ketika menyambut yang lain. Aku melihat bagaimana mereka saling pandang,
beberapa dengan rasa kasihan, beberapa dengan sikap merendahkan yang nyaris kasat mata. Seorang wanita yang dulu naksir berat pada Mas Adi bahkan dengan sengaja berbisik cukup keras. Dengar-dengar dia sekarang ngajar anak jalanan, ya? Duitnya cukup buat hidup. Mas Adi mendengar itu. Aku melihat genggamannya pada gelas minuman mengencang. Tapi kemudian dia menarik napas dalam dan tersenyum. Lebih dari cukup, Rina. Tapi yang lebih penting, aku tidur nyenyak setiap malam. Jawabannya membuat beberapa orang tersipu malu. Aku memutuskan untuk mendekatinya, mengabaikan tatapan penasaran di sekitar kami. Kamu kelihatan baik, ujarku sambil berdiri di sebelahnya di meja prasmanan. Dia menoleh, matanya berbinar melihatku. Lin, aku tidak tahu kamu akan datang. Ada jeda sebentar sebelum dia melanjutkan. Aku baca tentang proyek sekolah pinggiranmu dengan ramah. Keren sekali. Pujiannya tulus, tanpa sisa kepahitan. Kami mengobrol ringan tentang pekerjaan masing-masing, tentang anak-anak didik kami, dan sesekali tertawa mengenang kenangan SMA dulu. Tiba-tiba, seorang teman sekelas kami yang dulu paling sering memamerkan kekayaannya, Andi, menghampiri dengan langkah sempoyongan, terlalu banyak minuman keras. Dengar-dengar perusahaan keluargamu bangkrut total. Ya Adi? Ejeknya dengan suara keras. Dulu sok jago, sekarang cuma jadi guru bayaran murah. Ruangan mendadak hening. Aku melihat tangan Mas Adi menggenggam lagi, tapi kali ini dia melepaskannya dengan cepat. Setidaknya sekarang aku mengajar dengan hati, bukan mengajar orang lain untuk jadi budak uang seperti dulu. Jawabnya tenang. Andi terlihat tersinggung, tapi sebelum dia bisa membalas, Tari tiba-tiba berdiri. Sudah, ini reuni, bukan ajang saling menjatuhkan. Acara berlanjut dengan suasana canggung. Saat sesi sharing dimulai, aku diminta naik ke panggung untuk bercerita tentang perjalananku. Dengan jujur kusampaikan semua, ditolak keluarga calon suami karena hanya guru honorer, perjuangan membangun kursus online dari nol, hingga kerjasama dengan Yayasan Rama. Dan pelajaran terbesar saya adalah, suaraku tegas di mikrofon. Kesuksesan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa berarti hidup kita bagi orang lain. Aplaus bergemuruh, tapi yang paling kuhargai adalah tatapan bangga dari Mas Adi yang duduk di barisan belakang. Sebuah pengakuan dari seseorang yang benar-benar mengerti arti perjalananku, karena dia juga telah melalui transformasi serupa. Di akhir acara, saat kebanyakan orang sudah pulang, aku menemukan Mas Adi berdiri sendirian di balkon, memandangi lampu-lampu kota. Kamu baik-baik saja? Tanyaku, berdiri di sebelahnya. Dia mengangguk. Justru lebih baik dari sebelumnya. Aku baru menyadari hari ini. Dulu mereka memujiku karena uang orang tuaku. Sekarang, mereka mungkin memandangku rendah, tapi setidaknya mereka melihatku sebagai diriku sendiri. Angin malam berhembus pelan, membawa serta kenangan masa lalu kami. Di kejauhan, lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip seperti bintang buatan. Lin, terima kasih, ujarnya tiba-tiba. Apa? Untuk menunjukkan padaku bahwa ada kehidupan di luar kemewahan. Untuk menjadi bukti bahwa kita bisa bahagia dengan menjadi diri sendiri. Aku tersenyum, tidak menjawab. Tidak perlu. Di bawah langit yang sama, kami berdiri sebagai dua orang yang telah menemukan jalan masing-masing. Tidak lagi sebagai kekasih, tapi sebagai teman seperjalanan yang saling mengerti. Dan mungkin, pikirku sambil berjalan meninggalkannya menikmati pemandangan malam, itulah arti reuni yang sesungguhnya. Bukan sekadar bertemu teman lama, tapi juga bertemu dengan versi terbaik dari diri kita sendiri melalui mata mereka yang telah menyaksikan perjalanan kita. Matahari pagi bersinar lembut menerpa kelopak bunga melati yang bertaburan di sepanjang jalan menuju pendopo adat yang kami sewa untuk acara sederhana ini. Aku berdiri di balik tirai bambu, mengenakan kebaya putih sederhana tanpa hiasan permata. Hanya bordiran tangan halus di tepiannya yang memberi kesan istimewa. Dian,
yang menjadi pendampingku sejak pagi, tersenyum sambil menata kembali sanggul kecil di kepalaku. "Kamu cantik sekali, Lin," bisiknya dengan mata berkaca-kaca. "Dan lihatlah ini." Dia membuka tirai sedikit, memperlihatkan Rama yang berdiri gagah di pelaminan dengan pakaian adat Jawa sederhana. Wajahnya berseri-seri saat menyambut tamu-tamu yang datang. Tidak ada kemewahan berlebihan di dekorasi kami, hanya anyaman bambu, bunga-bunga lokal, dan lampion kertas buatan anak-anak binaan yayasan kami. "Gugup?" tanya Dian sambil memegang tanganku yang dingin. Aku menggeleng, menyentuh kalung sederhana pemberian Rama, sebuah liontin berbentuk buku kecil dari perak. Anehnya tidak. Rasanya sempurna seperti ini. Tamu-tamu yang hadir adalah orang-orang terdekat kami, rekan kerja di yayasan, beberapa guru honorer yang menjadi temanku sejak awal, murid-murid kursus online yang datang jauh-jauh dari berbagai daerah, bahkan beberapa anak jalanan binaan Mas Adi yang duduk rapi di barisan belakang dengan baju terbaik mereka. Ketika musik tradisional mulai dimainkan, tirai bambu dibuka perlahan. Langkahku mantap menyusuri jalan bunga menuju Rama yang kini berdiri dengan mata berbinar-binar. Di tengah jalan, mataku menangkap sosok tak terduga di barisan tamu, Mas Adi. Duduk tenang di bangku paling belakang, mengenakan batik sederhana dan tersenyum kecil padaku. Dia datang. Rama memegang tanganku erat saat kami berdiri di hadapan penghulu. Suara gemuruh sungai kecil di samping pendopo hampir menenggelamkan suara detak jantungku yang kencang. Saat ijab kabul diucapkan, air mataku akhirnya tumpah, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang begitu besar. Setelah acara resmi selesai, saat kami berdua menerima ucapan selamat dari tamu-tamu, Mas Adi mendekat dengan langkah ragu. "Selamat, Lintang," ucapnya dengan suara rendah, tangannya menjabat tanganku dengan hangat. "Kamu terlihat sangat bahagia." "Terima kasih sudah datang, Adi," jawabku tulus. Dia mengangguk, lalu berbalik ke Rama. Keduanya berjabat tangan dengan sikap saling menghormati. "Jaga dia baik-baik. Dia orang terbaik yang pernah aku kenal." Rama tersenyum, memeluk bahuku. "Aku tahu. Dan aku berjanji." Pesta sederhana berlanjut hingga malam. Saat bulan mulai tinggi, aku melihat Mas Adi duduk sendirian di tepi sungai kecil, memandangi air yang mengalir tenang. Aku mendekatinya dengan 2 gelas es kelapa muda. "Tidak ikut menari?" tanyaku sambil menyodorkan 1 gelas padanya. Dia tersenyum kecil. "Aku lebih suka mengamati. Lihat." Dia menunjuk ke arah Rama yang sedang asyik mengajari anak-anak jalanan tadi sebuah tarian tradisional. "Dia cocok untukmu. Lebih baik dariku." Aku tidak membantah. Kebenaran itu terlalu nyata untuk disangkal. "Bagaimana kabarmu sekarang? Masih mengajar?" Dia mengangguk, matanya berbinar saat bercerita tentang kelas barunya di sebuah komunitas anak marginal. "Aku mulai mengerti sekarang, Lin. Kenapa dulu kamu begitu mencintai pekerjaanmu sebagai guru? Ada kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan uang." Kami terdiam beberapa saat, hanya mendengar suara tawa riang dari pesta di belakang kami. "Lin." Suaranya tiba-tiba serius. "Aku ingin kamu tahu, meski dulu aku tidak cukup berani memperjuangkan kita, aku tidak pernah menyesali satu hal, bahwa aku pernah mencintaimu. Kamu mengajariku arti cinta yang sesungguhnya." Angin malam berhembus pelan, membawa harum melati dan suara gamelan yang sayup-sayup. Aku tersenyum, menepuk tangannya dengan lembut. "Kita berdua akhirnya menemukan jalan kita masing-masing, bukan?" Dia mengangguk, lalu berdiri. "Aku harus pergi. Besok pagi ada kelas." Dari kejauhan, Rama melambai padaku, wajahnya penuh pengertian. Aku mengangguk balik, memberi isyarat bahwa aku akan menyusul sebentar lagi. Saat melihat punggung Mas Adi menjauh di kegelapan malam, aku merasakan sebuah penutupan yang indah. Tidak ada dendam,
tidak ada penyesalan. Hanya rasa terima kasih untuk pelajaran yang telah kami berikan satu sama lain. Rama menghampiriku, tangannya yang hangat menggenggam bahuku. Semuanya baik-baik saja. Aku memandanginya, lalu melihat sekeliling, ke pendopo yang penuh tawa dan cahaya lilin, ke anak-anak yang dengan gembira menikmati kue ulang tahun, ke teman-teman yang telah mendukung perjalananku. Lebih dari baik, jawabku sambil meraih tangannya. Semuanya sempurna. Malam itu, di bawah langit berbintang, kami merayakan bukan hanya tentang cinta antara dua orang, tapi juga tentang perjalanan panjang seorang perempuan yang pernah dianggap tidak cukup, dan bagaimana akhirnya dia menemukan bahwa dirinya selalu cukup bagi mereka yang benar-benar memahami arti cinta dan kebahagiaan yang sesungguhnya. 3 tahun telah berlalu sejak pernikahan kami, dan kehidupan terus berjalan dengan segala dinamikanya. Pagi ini, aku duduk di teras belakang rumah kami yang sederhana di pinggiran Jakarta, menyeruput teh hangat sambil mengawasi Rama yang sedang asyik bermain dengan putri kecil kami, Sekar, di taman bunga. Udara pagi terasa segar, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Ponsel di sampingku bergetar, menampilkan pesan dari Mas Adi. Sebuah foto dirinya berdiri di depan sebuah rumah belajar sederhana di pelosok Flores, dikelilingi oleh puluhan anak-anak dengan wajah penuh semangat. Grand opening hari ini masih jauh dari sempurna, tapi ini awal yang baik, tulisnya. Aku tersenyum, mengingat perjalanan panjangnya. Setelah bertahun bekerja sebagai guru sukarela, akhirnya dia mendirikan rumah belajar sendiri dengan bantuan dana dari yayasan kami. Tak ada lagi jejak kesombongan di wajahnya yang kini terbakar matahari. Hanya kedamaian seorang yang telah menemukan makna hidup sejati. Pesan dari Adi? Tanya Rama sambil menggendong Sekar yang tertawa riang. Aku mengangguk, menunjukkan foto itu padanya. Lihat, dia akhirnya membuka rumah belajar impiannya. Rama tersenyum bangga. Kamu harus bangga padanya, Lin. Tidak mudah melakukan perubahan sebesar itu. Dan memang benar. Mas Adi telah berubah total. Dari anak manja keluarga kaya menjadi seorang pendidik yang sepenuh hati. Bahkan Budiah dan Pak Sunar, setelah menjalani masa tahanan karena kasus korupsi mereka, kini hidup sederhana dan sesekali membantu mengajar di rumah belajar Mas Adi. Beberapa bulan lalu, saat mengunjungi rumah belajar Mas Adi untuk pertama kalinya, Budiah memelukku erat dan berbisik lirih. Kau benar, Nak. Kebahagiaan tidak diukur dari rekening bank. Pengakuan itu, meski sederhana, terasa seperti penutup yang sempurna untuk semua luka lama. Sekar merengek minta turun dari gendongan ayahnya dan merangkak ke arahku dengan gemas. Aku mengangkatnya tinggi-tinggi, membuatnya tertawa riang. Matanya yang bulat berbinar persis seperti Rama, tapi senyum manisnya mengingatkanku pada Mas Adi di masa lalu. Ada apa, sayang? Tanya Rama sambil duduk di sampingku, tangannya dengan akrab memeluk bahuku. Aku menatapnya, lalu memandangi Sekar. Kemudian melihat lagi foto rumah belajar Mas Adi di ponsel. Aku hanya berpikir, betapa berbedanya hidup kita semua sekarang. Dia mengerti maksudku. Dan betapa indahnya perbedaan itu, tambahnya sambil mengecup keningku. Di kejauhan, burung-burung berkicau riang menyambut pagi. Aku menarik napas dalam, menikmati momen sempurna ini. Hidup telah mengajarkan kami semua pelajaran berharga. Tentang cinta, kehilangan, dan akhirnya, tentang menemukan kebahagiaan sejati dalam kesederhanaan. Mungkin jika ada pesan yang ingin kusampaikan pada lintang muda yang dulu diusir dari rumah calon mertuanya, aku akan berkata, bersabarlah. Luka hari ini akan menjadi kekuatanmu besok. Dan percayalah, ada rencana indah yang menantimu di ujung perjuangan. Karena lihatlah kami sekarang. Tidak ada yang tersisa dari penolakan masa lalu kecuali kisah yang membuat kami lebih kuat. Dan untuk itu semua, aku hanya bisa berterima kasih.